Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan setiap kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu menanti pertolongan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan menanti pertolongan Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-141. Mazmur 141 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini kita dapat memperhatikan bagaimana supaya kita menerima pertolongan Tuhan. Nah, hal yang pertama yaitu berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dengan jelas Daud berkata, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu." Jadi, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa untuk mengalami pertolongan Tuhan, ada saatnya kita harus berseru. Berseru artinya apa? Memanggil atau menarik perhatian dengan suara yang nyaring. Nah, contohnya ketika kita mungkin sedang terkunci di dalam sebuah kamar, maka apa? Kita akan berupaya berteriak dengan suara yang nyaring supaya orang yang ada di luar bisa mendengar kita dan membuka pintu bagi kita. Untuk apa? Menolong kita. Nah, demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita, kehidupan kerohanian kita. Ketika kita ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, kita mungkin sedang ada dalam keadaan kesulitan. Pemazmur Daud mengajarkan kepada setiap kita untuk apa? Untuk berseru kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Kita harus berupaya untuk menarik perhatian Tuhan kepada kita. Agar apa? Agar kita boleh menerima pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua yaitu berdoa kepada Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang kedua dengan jelas di sana tadi dikatakan demikian. Ayat yang kedua dikatakan, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Pemazmur Daud mengajarkan kepada kita hal yang kedua yaitu berdoa kepada Tuhan. Dikatakan dengan jelas bahwa berdoa itu diumpamakan seperti apa? Kita membawa persembahan ukupan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya doa yang kita naikkan harus doa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan doa untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bukan doa untuk memuaskan keinginan daging kita. Tapi doa itu harus berkenan. Artinya apa? Doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Memuaskan
kepentingan diri kita. Nah, itu sebabnya apa? Kadangkala Tuhan belum bahkan tidak menjawab doa-doa kita. Tapi pagi hari ini kita belajar bahwa biarlah doa kita seperti persembahan ukupan yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyukakan, menyenangkan akan hati Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga yang kita perhatikan yaitu kita harus menjaga lidah kita dari segala yang jahat. Dengan jelas di dalam ayat yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ayat yang keempat, janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Yang ketiga yaitu apa? Menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita, menjaga ucapan-ucapan kita. Kadang-kala di dalam kita beraktivitas menjalani hidup ini, kita apa? Tidak mampu menjaga kata-kata kita. Kita tidak mampu menjaga lisan kita. Kita ingin Tuhan menolong kita, tapi kadang-kala kata-kata kita ini adalah kata-kata yang tidak berkenan. Kata-kata yang apa? Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, jaga lidah kita, jaga ucapan kita, jaga bibir kita. Supaya apa? Perkataan kita adalah perkataan yang benar, perkataan yang berkenan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui sikap hati kita kepada Tuhan. Dengan jelas, pemazmur berkata demikian, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Yesus berkata bahwa apa yang keluar dari mulut ini apa? Bersumber dari hati, berasal dari hati. Itu sebabnya jaga mulut kita dari segala perkataan-perkataan yang tidak berkenan. Agar apa? Agar kita boleh menikmati dan mengalami pertolongan Tuhan dari setiap kerinduan, pengharapan, pergumulan, kesukaran, kesulitan yang mungkin sedang terjadi di dalam hidup kita. Kita akan melihat campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di dalam hidup ini. Kami naikkan syukur kami melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.